Cek cek, Mbak Tana Fadila bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, silakan Mas. Ya baik ya, kita mulai aja sekarang ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali ya di sini di perkuliahan hybrid untuk mata kuliah pemrograman web ya. Ini kelas E ya, kelas E. Jadi agenda kita pada hari ini kita akan lanjutkan lagi materi kita di pekan yang lalu ya. Pekan yang lalu kita sudah bahas tentang Laravel bagian pertama dan di praktikum sepertinya saudara juga sudah Laravel ya. Iya, jadi kita ya hanya membahas apa teorinya mungkin ya yang belum eh, mungkin belum tersampaikan atau mungkin sudah kita flashback aja. Ya jadi ini ya Laravel bagian 2 yang di rumah bisa melihat tampilan layarnya. Sudah terlihat belum screen share-nya ya? Yang di Sudah, Pak. Zoom. Sudah ya, iya baik. Jadi untuk sub capaian pembelajaran ya ini ya kita akan bahas tentang view ya, yaitu blade ya. Kemudian model. Jadi yang pekan lalu kita sudah bahas tentang controller ya. Jadi bagaimana membuat controller itu kita menggunakan generator kan ya. Kita menggunakan code generator yang ada di Laravel ya. Dan di sini untuk membuat model nanti kita juga menggunakan generator juga ya. Kemudian ada flash data dan yang terakhir di sini ada authentication ya dengan menggunakan scaffolding. Jadi kita mulai dari yang pertama ya tentang blade ya, blade template ya. Jadi mungkin saudara akan bertanya ya, kenapa kok ada template engine gitu kan ya? Kenapa kita kok nggak langsung pakai PHP aja untuk bikin bikin apa tampilan ya? Kita echo gitu kan ya biasanya ya. Kita echo sesuatu nanti dia akan tampil di HTML-nya gitu ya. Nah, kenapa di sini kok muncul ada blade engine ya? Pasti ada sesuatu di balik itu ya. Jadi template engine ya, dia suatu engine ya. Engine itu bukan mesin-mesin fisik ya, tapi dia itu mesin software ya, mesin software. Jadi dia memiliki kemampuan ya, kemampuan untuk menghasilkan sintaks ya. Jadi Blade itu adalah suatu bahasa pemrograman sendiri dia. Dia bukan PHP. Dia levelnya di atas lagi, dia lebih abstrak ya. Jadi kalau saudara tahu atau saudara ingat pada perkuliahan apa itu semester 1 apa TIK itu apa ya? Yang ada bahasa pemrograman level rendah, bahasa pemrograman level tinggi ya, ada bahasa mesin, bahasa assembly, kemudian bahasa C, bahasa Java itu kan ada level-levelnya ya. Semakin rendah dia semakin dekat ke mesin ya, semakin tinggi dia semakin dekat ke manusia. Nah di sini Blade dia posisinya di atasnya PHP dia lebih dekat ke manusia. Tapi konsekuensinya apa? Kalau dia semakin dekat ke manusia, dia menjadi tidak fleksibel ya. Semakin ke bawah semakin fleksibel, semakin ke atas semakin berkurang fleksibilitasnya. Tapi di sisi lain dia semakin mudah digunakan ya, karena dekat dengan manusia. Jadi Blade itu dia mempermudah kita membuat view ya. Karena untuk membuat view itu kadang-kadang bukan programmer saja, tapi juga desainer ya.
Orang yang suka HTML, suka CSS biasanya nggak bisa PHP ya. Orang yang jago PHP biasanya HTML, CSS-nya kurang. Nah ini dia Blade ini dikhususkan sebenarnya untuk para desainer yang dia terbiasa dengan HTML, CSS tapi dia kurang mumpuni di PHP-nya. Jadi pada Blade itu ada fitur-fitur inheritance, filtering ya, kemudian conditional statement, looping statement. Waalaikumsalam, silakan ya. Jadi inheritance itu apa ya? Ada yang tahu mungkin inheritance itu apa? Pewarisan ya. Nah kalau di Vue itu kira-kira seperti apa pewarisannya itu? Yang diwariskan itu apanya? Mungkin bisa memberikan contoh ya. Sebagian? Sebagian HTML-nya ya. Ya, betul ya. Jadi biasanya suatu web itu dia sudah ada kerangka yang atau layout ya, layout yang sudah ya gitu-gitu aja ya. Misalkan halaman admin tadi ya. Halaman admin itu kan dia bisa menambah data, mengedit ya, misalkan data pengguna, data berita, itu layoutnya tetap ya, yang berbeda hanya kontennya ya. Bagian tengahnya berbeda, tapi yang kiri, atas, bawah biasanya tetap. Nah itu bisa di-inherit ya. Kita bisa mewariskan dari satu template utama, dibikin template yang lebih spesifik ya. Kalau di PowerPoint misalkan saudara pernah bikin slide ya, itu ada master slide ya. Master slide itu kan bisa kita turunkan ke macam-macam slide. Jadi ini Blade ya. Ini contohnya ya, saudara mungkin sudah mencoba di praktikum ya. Jadi di dalam Blade dia ada looping ya, ini ada for each, kemudian ada variabel ya. Untuk variabelnya mirip dengan PHP, dia ada dolarnya. Nah kemudian ini apa nih tanda kurung kurawal ini apa? Mungkin ada yang tahu ya. Kurung kurawal double ini apa nih? Itu dia apa kira-kira fungsinya? Ya, angkat tangan silakan Mas. Apa? Echo ya. Jadi setara dengan echo-nya di PHP ya. Jadi kalau di Blade kita nggak pakai echo tapi pakai yang kurung kurawal double itu. Dibuka tutup nanti dia langsung mencetak ke layar ya. Jadi kodenya lebih clean ya, lebih bersih daripada yang versi PHP. Itu tadi view ya, kemudian kita lihat sekarang model ya. Jadi kalau model itu tugasnya adalah business logic ya. Dan sebagian besar aplikasi web itu business logiknya berkaitan dengan database ya. Saudara sebutkan misalkan aplikasi web apa aja misalnya. Aplikasi Siam ya. Itu dia business logiknya ke database ya. Ketika saudara presensi tadi barusan presensi misalnya ya. Berarti saudara telah menginsert data ke database. Saudara menampilkan daftar kuliah. Itu juga select dari database. Sebagian besar aplikasi web seperti itu. Saudara main Instagram, main Facebook, itu juga operasi database isinya ya. Menampilkan beranda, menampilkan timeline ya. Nah, itu juga database. Ya, jadi mungkin mayoritas database ya. Mungkin ada yang bisa menyebutkan fitur web yang tidak berkaitan dengan database apa kira-kira ya? Saudara melakukan sesuatu di web, di aplikasi web, tapi itu kira-kira dia tidak menggunakan database. Itu ketika saudara ngapain misalnya? Mikir kan ya, sulit ya. Karena mayoritas database pasti ya. Hampir semuanya database ya. Misalnya apa contohnya? Kalau yang tanpa database, mungkin sambil dipikir ya. Ya, live streaming ya betul ya, live streaming ya. Live streaming kan dia bukan operasi database ya, dia langsung streaming. Tapi nanti hasil streamingnya kalau disimpan ya juga masuk ke database kan ya. Kalau dia bisa ditonton lagi. Apalagi misalnya? Kalkulator ya, ya kalkulator itu dia
diproses langsung di sana ya, tidak disimpan database ya. Jadi sulit ya kita membayangkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan database itu sulit ya, sehingga model itu hampir dipastikan dia pasti connect ke database. Nah di sini pada Laravel itu dia menggunakan ORM ya, mungkin ada yang ingat ORM ya, memetakan antara konsep object oriented dengan relational database ya. Object oriented dia isinya adalah objek, kelas, atribut, metode ya. Kalau database isinya tabel, kolom ya, baris ya, relasi one to many, many to one ya. Itu kan beda konsep ya. Nah, ORM itu dia kan memetakan antara object oriented dengan relasional ya. Bagaimana memetakannya? Mungkin ada yang masih ingat ketika mengerjakan modul itu. Tabel di database dipetakan ke apa? Kalau di object orientednya? Ke kelas ya, betul ya. Tabel ada padanannya kelas. Berarti kalau ada tabel mahasiswa, ada kelas mahasiswa. Kemudian habis tabel di dalamnya ada kolom. Kolom kita petakan sebagai atribut ya, atribut dari kelasnya ya. Kemudian nanti untuk operasi select, insert, update, delete itu kita jadikan metode dari kelasnya ya. Jadi itu ORM ya. Jadi kita cerminkan kelas jadi tabel, kemudian atributnya jadi kolom ya. Nah kalau yang di modul kemarin itu dia masih sederhana ya, dia fiturnya dasar. Tapi kalau di Laravel itu ada komponen namanya Eloquent. Jadi dengan Eloquent kita bisa mengimplementasikan ORM dengan mudah ya. Jadi di sini bahasa teknisnya ada istilah di situ, saudara bisa lihat impedance mismatch ya. Itu perbedaan konsep yang mismatch, tidak match antara object oriented dan relasional. Kemudian di situ bisa dilihat ya untuk perintahnya yang berwarna hitam. Nah itu ada PHP artisan make model ya. Ini perintah untuk generatornya ya. Kemudian mahasiswa itu adalah nama model. Kemudian migration. Nah ini migration ya. Migration itu apa? Mungkin ada yang sudah tahu migration. Di situ disebutkan migrasi untuk tabel pada basis data ya. Iya, betul sekali ya. Jadi dia mempersiapkan database. Jadi karena model itu dia tertaut ke database, maka kita juga harus siapkan ketika kita bikin kelasnya, kita juga bisa bikin tabelnya ya. Jadi instruksi untuk membuat tabel itu biasanya kan kita menggunakan create table gitu ya. Ini tidak, kita menggunakan scriptnya migration. Jadi kita tidak coding manual SQL-nya. Siapa yang mengcoding SQL-nya? Generatornya, Eloquent-nya ya. Itu kalau kita menggunakan migration. Kita lihat di sini contohnya migration. Itu ada contoh scriptnya ya. Nah itu ada, mungkin tidak terlalu jelas ya. Jadi dia mengextend kelas migration, kemudian dia di situ akan mengoverride beberapa metode ya. Metode utamanya ada up, ada down ya. Kalau up itu untuk create ya. Kalau yang down itu biasanya untuk ya menghapus tabelnya. Jadi kita lihat yang di function up itu ya. Nah di situ ada skema .2.2 create ya. Kemudian ada parameter atau argumen flight. Jadi ini apa ini kira-kira? Kita membuat tabel dengan nama tabelnya apa ini ya? Bisa ada yang menemukan nama tabelnya apa? Atau nggak kelihatan tulisannya ya? Nggak kelihatan ya? Iya. Itu tabelnya flights ya. Flights. Kemudian di bawahnya di dalam metodenya itu ada ID ya. Kemudian string name, string airline sama timestamp ya. Jadi kalau ID itu dia tidak kita definisikan tipenya ya, karena itu sudah bawaan dari ORM-nya, jadi dia sudah auto generate ya biasanya.
Jadi nggak usah kita kasih tipe datanya, tapi kalau yang name kita sebutkan tipe datanya string ya. Kalau string di database di convert jadi biasanya apa? Varchar ya. Nanti dia akan diubah ke varchar. Yang airline juga string jadi varchar. Kalau timestamp juga jadi format date atau apa gitu mungkin ya. Nah jadi kelebihannya apa kalau kita menggunakan migration ya? Kita codingnya nggak pakai SQL ya, kita codingnya pakai PHP. Kelebihannya di sini dia lebih fleksibel tentunya ya. Karena kalau kita lihat SQL-nya MySQL dengan SQL-nya Oracle misalnya ya, itu kan bisa beda ya. Mungkin kalau di apa namanya di Oracle namanya date ya, kalau di MySQL namanya mungkin date time atau apa, mungkin kan bisa jadi berbeda ya. Dengan menggunakan ini kita nggak perlu repot-repot memikirkan perubahan database ya. Misalkan kita ganti dari MySQL ke Oracle, maka nanti otomatis PHP-nya akan mengkonvert script SQL-nya dari yang PHP ke yang Oracle ya. Jadi bisa kita pastikan dia tetap berjalan. Tapi kalau kita codingnya manual ya, ketika kita pindah database dari satu vendor ke vendor lain, bisa jadi dia error karena ada perbedaan antara SQL-nya vendor A dengan SQL-nya vendor B ya. Kita harus ubah banyak itu nanti. Itu kelemahannya kalau kita tidak menggunakan ORM ini ya. Jadi ORM ini sudah banyak pekerjaan yang bisa membantu kita. Berikutnya validation ya. Jadi validation ini sepertinya sepele ya, tapi ini repot juga kalau kita harus bikin secara manual ya. Jadi validation kapan digunakan ya? Dia digunakan terhadap data yang masuk ya. Silakan Mbak. Jadi ketika kita membuat suatu formulir misalnya ya, membuat formulir, nah ini datanya akan dikirim ke pengguna. Dikirim oleh pengguna ke dalam server ya. Data yang akan masuk ke server itu kan harus dicek dulu ya. Seperti sekarang saudara ke Philcom harus dicek dulu suhunya misalkan ya. Kalau suhunya panas nggak boleh. Ini kan juga proses validasi ya. Jadi untuk yang di sini dia menggunakan validasi di sisi server ya. Jadi ini contohnya ya. Kita menggunakan metode ini validate ya. Jadi kita lihat kodenya di situ ada class receipt controller. Ya. Kemudian dia adalah sebuah controller ya. Dia mengextend sifat-sifat dari controller. Kemudian di dalamnya dia ada fungsi yang pertama create ya. Fungsi create itu dia langsung return view ya. Jadi pada fungsi create itu kita tidak melakukan validasi di sini. Karena fungsi create di sini dia berfungsi untuk menampilkan form ya. Jadi dia diakses dengan metode get. Kalau metode get berarti tidak ada data yang masuk ke dalam server ya. Jadi kita asumsikan seperti itu sehingga dia tidak perlu divalidasi. Kemudian yang kedua fungsi store ya. Di situ ada, saudara bisa lihat di situ ada $request ya. $request itu apa sebenarnya dia? Yang ada di parameter dari fungsi store ya. $request. Mungkin ada yang tahu ya, $request itu sebenarnya isinya apa dia? Yang atas kok nggak ada, yang create ya. Yang create kok nggak ada, tapi kalau yang store kok ada request-nya itu. Mungkin tahu Mas? Oh, Mbak? Isinya validate. Maksudnya gimana isinya validate itu? Iya. Iya, jadi sebenarnya $request itu nanti dia akan divalidasi gitu kan ya. Dia nanti ditangkap untuk divalidasi. Nah, tapi $request itu dia berasal dari siapa dia? Dari siapa? Dari form ya, dari form ya, dari form. Jadi dia berasal dari form. Jadi dengan kata lain dia itu dikirim dengan
eh, post ya, dengan post dia masuk ke dalam request body ya, masuk, atau juga bisa dari query string atau dari yang lainnya mungkin ya. Jadi variabel yang dikirim dari form ya, nanti dia masuk ke dalam $request. Nah kemudian sebelum kita simpan ke database, itu kita validasi dulu ya, apakah dia sudah sesuai atau belum. Nah kita lihat di situ ya, berarti kita bisa tahu bahwa $request isinya ada dua, ya, yaitu title dan body. Ya. Jadi ini adalah aplikasi resep ya, resep makanan. Jadi misalkan resepnya nasi goreng, bakmi goreng, nah itu bisa dimasukkan di sini. Nah, di situ kita lihat ya, title, kita harus validasi dulu ya title. Di sini dikatakan dia required, artinya dia harus ada ya, harus ada judulnya. Kalau ada resep yang tanpa judul ditolak ya. Kemudian yang kedua di sini unique ya. Mungkin ada yang tahu unique ini maksudnya gimana dia? Tidak boleh ada yang sama ya. Iya. Jadi resepnya nggak boleh double ya. Kalau sudah ada resep nasi goreng ya sudah, nggak boleh ada lagi. Harus ada yang beda, misalkan nasi goreng Jawa gitu ya. Boleh, tapi kalau sama persis nggak boleh. Kemudian max 125. Nah itu apa artinya? Max itu apanya? Jumlah jumlah huruf ya, jumlah hurufnya dari judulnya ya. Kalau judulnya terlalu panjang ditolak nanti. Ini kalau kita codingnya manual ya, repot ya. Required berarti kita harus cek ya, if judul sama dengan kosong ya, berarti kita tolak ya. Kemudian if unique ya, jadi kita harus looping dari database ya. Kita select dari database, apakah ada yang judulnya sama? Kalau ada berarti kita tolak, kalau nggak ada berarti kita terima. Kemudian kita harus hitung count ya, kita counting jumlah karakternya itu juga banyak codingnya ya, mungkin bisa sampai 50 baris ya mungkin ya, untuk title saja ya. Kemudian body ada lagi ya. Tapi kalau dengan Laravel, dengan framework kita bisa bikin yang seperti itu ya, jauh lebih singkat ya. Nah ketika dia sudah valid, nah jadi dia baru kita simpan. Berikutnya adalah flash data ya. Flash data ini data yang, ya silakan, data yang tampil hanya sementara ya, satu kali tampil saja dia, seperti flashnya kamera itu, blitz ya. Jadi dia hanya muncul sekali, kemudian kita request lagi, berikutnya dia sudah hilang ya. Itu kita menggunakan flash data ya. Jadi misalnya di sini ada status, tugasnya sudah sukses, sudah selesai ya. Jadi mungkin sepertinya remeh ya, kita membuat flash data itu sepertinya mudah ya logiknya ya. Tapi kalau diimplementasikan di halaman web itu cukup rumit ya. Kita bikin data ya, yang dia hanya muncul sekali, itu bukan perkara yang sederhana ya untuk aplikasi web. Jadi di sini ada permainan session biasanya ya. Sehingga pada request berikutnya data tersebut hilang. Jadi data yang hanya muncul satu kali saja. Ini kita bisa menggunakan flash. Tapi kalau saudara mau coba-coba ya, silakan nyoba sendiri bikin flash from scratch ya, bikin sendiri pakai PHP, di mana dia bisa menampilkan data hanya satu kali saja, itu mungkin nanti effortnya akan lebih besar ya. Kemudian fitur authentication. Jadi di Laravel ini sudah ada fitur yang lengkap ya, dengan metode scaffolding. Jadi kita tinggal panggil perintahnya ya, scriptnya, nanti kita tekan enter, otomatis dia nanti langsung generate banyak kode ya secara otomatis. Jadi itu ada registrasi, login, logout, lupa password, konfirmasi ya. Kalau lupa password gimana? Mungkin ada yang bisa menjelaskan ya. Langkah-langkahnya seperti apa kalau kita itu lupa password ya? Pasti kan pernah ya lupa password ya? Ya, itu apa? Stepnya apa yang dilakukan pertama kali? Mungkin salah satu ya, ya Mas? Masukkan email, terus? Ya,
nama orang tua ya. Oh gitu ya. Metode pertama ya dengan pertanyaan ya, misalkan nama orang tua, makanan favorit ya. Itu yang pertama. Ada metode lainnya? Silakan Mas. Lupa password ya. Token dikirim ke email ya. Ya, jadi itu juga populer ya dengan menggunakan token ya. Jadi ada token yang fungsinya sebenarnya apa Mas? Token itu Mas. Fungsinya apa? Token itu sebenarnya fungsinya apa? Iya, iya. Email ya. Jadi untuk memastikan bahwa itu adalah orang yang berhak ya untuk melakukan perubahan password ya. Karena kalau tokennya itu gampang, misalkan yang satu karakter kan gampang dibobol ya, di brute force. Kalau hanya satu karakter berarti ya hanya 26 karakter plus numerik, misalnya kan hanya 36 kali misalnya di brute force sudah kena ya. Tapi kalau tokennya panjang kan hampir tidak mungkin ya di brute force ya. Jadi token itu bisa dikatakan dia semacam signature ya, URL signature untuk memastikan bahwa ya usernya itu adalah yang berhak ya. Ada lagi metode lain mungkin selain token dan pertanyaan tadi? Biasanya juga bisa lewat HP itu ya, double verification itu ya. Nanti kalau lupa password, nanti di SMS atau di WA gitu ya. Itu juga sekarang macam-macam ya fiturnya. Dan ini di Laravel juga sudah disediakan ya fitur-fitur itu, kita tidak perlu membuat dari awal ya. Jadi ini contohnya dengan menggunakan komponen Breeze ya. Jadi mungkin selain Breeze ada lagi komponen yang lain ya. Jadi di sini yang kita lakukan adalah melakukan instalasi, kemudian baru kita jalankan ya. Ini skripnya seperti ini atau mungkin ada skrip yang lain ya. Ya jadi mungkin itu ya fitur-fitur utama dari Laravel ya. Kalau kita pelajari semuanya tentu sangat banyak ya. Jadi ini sekedar pengantar bagi framework. Yang penting saudara tahu ya bahwa framework itu bisa mempermudah pekerjaan ya. Sebagian besar permasalahan itu sudah ada solusinya ya. Hampir mustahil ya, atau hampir tidak mungkin saudara menghadapi permasalahan yang belum pernah dihadapi oleh developer lain ya. Mungkin 99% permasalahan sudah ada solusinya. Kita tidak bikin solusi lagi dari awal ya. Itu kelebihan dari framework. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan mungkin yang di rumah, yang di kelas boleh silakan. Silakan Mas ya. Yang belakang dulu. Fung Oh ini ya. Jadi ini memang hanya potongan kode ya. Jadi kita bisa mengatur nanti di proses redirectnya ya. Codingnya terpisah. Jadi kita bisa menentukan ya. Kita bisa coding sendiri. Misalnya dia nanti ditangkapnya kemana gitu ya. Kita bisa mungkin ya. Ini saya belum pernah codingnya. Tapi kita bisa konfigurasi, bisa dari router ya. Dari routernya kita set di sana. Atau bisa juga dari kelas controllernya ini ya. Jadi untuk detailnya seperti apa saya belum bisa ngasih contoh Mas. Ya, jadi kalau di potongan kode ini dia memang belum ada apa namanya keterangannya ya. Atau mungkin kalau kita mungkin bisa juga Laravel dia memiliki defaultnya ya.
Jadi kalau dia ditolak, jadi nanti dia redirect tetap di ininya ya. Maaf. Dari sini ya, kemungkinan dia dari form create kan ya. Jadi dia akan di redirect ke create dengan flash data gagal karena apa alasannya. Jadi mungkin bisa juga seperti itu. Kalau dia alurnya dari create disubmit ke store. Jadi larinya kemungkinan ya ke receive so create itu yang mungkin slash create itu mungkin Mas. Kalau yang kasus ini. Ya. Jadi biasanya framework itu ada mekanisme defaultnya ya. Ya mungkin seperti itu, tapi kalau saya salah mungkin ya juga mungkin nanti dicek lagi ya. Ya. Silakan Mas. Kodenya di generate ya. Kemudian oh ya, kalau menggunakan framework justru lebih sulit diserang ya. Asalkan kita up to date ya. Jadi Laravel misalkan versi 8 ya, sekarang stabilnya 8. Kemudian pada versi 8 diketemukan adanya hole ya. Ada security, lubang security. Nah, ketika ditemukan lubang security, kita harus segera update website kita. Kalau website kita tidak diupdate, jadi sasaran empuk ya. Kalau website kita masih pakai versi yang lama yang sudah terdeteksi celah keamanannya, itu bahaya sekali itu. Tapi kalau kita tetap up to date, itu aman ya. Cenderung jauh lebih aman daripada kita bikin sendiri ya. Karena kalau bikin sendiri biasanya jauh lebih ini ya, lebih mudah ditembus ya. Iya. Iya, sama-sama ya. Jadi framework itu cenderungnya lebih aman. Ada lagi tadi? Ya. Yang di rumah ada pertanyaan, silakan. Ya, kemudian itu materinya ya. Jadi kemudian saya ingin sedikit menyampaikan tentang project ya. Ini sudah saya upload di e-link bahwa format pelaporan project itu kurang lebih seperti ini. Nanti silakan saudara sesuaikan dengan masing-masing kelompok ya. Jadi yang pertama saudara siapkan adalah judul aplikasinya ya. Misalkan aplikasi sewa menyewa atau aplikasi apa. Kemudian kalau ada logonya, itu saudara tampilkan di sini logonya ya. Biasanya saudara bikin grafis, itu logo aplikasinya, mungkin dari logo itu bisa memberikan filosofi apa gitu ya. Tapi ini sifatnya opsional ya untuk logo. Kemudian nama tim ya. Kalau masih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan saudara ganti dengan tim apa gitu ya. Tim ayam misalnya ya. Tim gedung ya gitu ya. Nama tim, kemudian ini anggota-anggotanya ya. Kemudian apa saja isinya? Yang pertama latar belakang ya, alasan mengapa saudara memilih topik itu ya, motivasinya apa, permasalahan, keresahan ya. Jadi biasanya itu berawal dari keresahan ya. Misalkan saudara resah, saya sulit untuk cari kos-kosan gitu ya, makanya saya mau bikin aplikasi web untuk kos-kosan misalnya seperti itu. Biasanya berasal dari keresahan. Kemudian berikutnya ada sitemap ya. Sitemap ini semacam tree ya, pohon navigasi ya, mulai dari halaman utama dia bisa kemana, ke halaman profil, kemudian edit profil, itu sitemap. Kemudian setiap halaman itu tentu dia memiliki URL ya, dia ada alamatnya. Nah itu alamatnya semuanya di list, di daftar ini ya, path atau filenya ya. Jadi slash apa ya, slash yang rootnya, kemudian slash login, slash admin mungkin ya. Dengan metodenya apa ya. Jadi kalau login di sini, dia metodenya get, itu artinya menampilkan form ya. Kalau login, metodenya post, artinya dia sedang login, sedang mengirimkan username dan password ya. Kemudian yang keempat, screenshot dari masing-masing halaman itu.
Kemudian teknologi yang digunakan itu di bab 5 ya. Saudara sebutkan menggunakan framework apa, Laravel, CodeIgniter, atau YI, atau yang lain. Kemudian menggunakan template juga boleh ya. Template layout kan banyak di internet kan banyak ya. Template-template itu saudara bisa download atau menggunakan Bootstrap atau yang lain ya. Database-nya apa, saudara ceritakan di bab 5. Kemudian bab 6 itu isinya pengujian ya. Pengujian ini khususnya untuk yang fitur-fitur yang butuh validasi, misalnya untuk form ya. Untuk form itu perlu diuji. Jadi misalkan saudara uji dengan data normal dan data abnormal ya. Data normal misalkan email, berarti email yang benar saudara masukkan harusnya masuk. Tapi kalau emailnya salah harusnya dia ditolak ya. Jadi kita cek di pengujian ya. Tanggal misalnya kalau ada orang masukkan tanggal 31 April, itu kan harusnya ditolak ya. Itu perlu saudara tampilkan di bab 6 ya. Jadi khususnya untuk validasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini nanti dipresentasikan ya, dipresentasikan di akhir perkuliahan di minggu terakhir atau pertemuan ke-15 ya, sebelum UAS ya, sebelum UAS ke-16. Ya, jadi itu ya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Ya, baik ya. Jika memang tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, baik yang di kelas maupun yang di Google Meet ya. Saya akhiri, semoga kita semua dalam kondisi sehat. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.